Baik, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi di praktikum bioteknologi. Hari ini kita akan masuk ke praktikum terkait materi genetik dan protein. Oke, saya akan memberikan sedikit pendahuluan terkait materi genetik dan protein yang nanti teman-teman akan lebih banyak mendapatkan di teori ya. Jadi, setiap organisme itu berbeda. Dicontohkan di sini dari warna matanya, dari Elizabeth Taylor, dia warna matanya biru, berbeda dengan Channing Tatum, dia hijau, kemudian Nicole Richie, dan lain sebagainya. Ya, jadi walaupun memiliki genetik yang hampir sama, tetapi setiap organisme itu memiliki perbedaan. Ya, dari bentuk telinganya kita bisa juga lihat dari bentuk rambutnya itu berbeda-beda. Nah, genetik antara manusia satu dengan manusia yang lain itu memiliki persamaan 90,9%. Tetapi di sini juga genetik antara manusia dan juga simpanse ternyata persamaannya juga 96%. Ya, kita semua adalah memiliki keunikan ya. Ini manusia, simpanse, gorila, orang utan itu kesamaan atau kemiripan genetiknya itu hampir sama. Nah, ini sumbernya dari National Human Genome Research Institute. Ini juga antara hewan satu dengan hewan yang lain itu akan berbeda-beda gitu ya. Jadi genetiknya juga akan berbeda-beda. Begitu juga untuk virus ya teman-teman. Walau bentuk dasarnya itu sama, hepatitis antara coronavirus ya. Jadi di sini bulat, kemudian yang membedakan adalah lapisan di luarnya antara herpes virus, kemudian influenza, kemudian ada flu burung. Nah, ini hampir sama, cuman lapisan di luarnya saja itu yang berbeda. Nah, ini dari data tahun 2010 ya, mengalami revisi Complete Home Medical Guide gitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan bertemu di teori ya secara lebih mendetail. Nah, di sini mengingatkan struktur dari nukleus, kemudian gen DNA ya. Kemudian di sini ada kromosom, bentuknya X kan, mitokondria, sitoplasma. Nah, di sini ada namanya adenin, timin basa ya, guanin dan juga sitosin. Nah, nanti perbedaan basa yang membentuk DNA dan juga RNA akan kita lihat atau kita review lebih lanjut. Struktur DNA double helix atau bisa dikatakan dia memiliki molekul untai ganda atau double helix ya di sini, double strand. Nah, ini bentuknya spiral staircase, jadi seperti tangga yang spiral. Nah, penemunya adalah James Watson dan juga Francis pada tahun 1953. Kita masuk ke basa-basa pada DNA. Di sini ada basa adenin, dia selalu berpasangan dengan timin. Basa sitosin itu selalu berpasangan dengan guanin. Ya, timin selalu dengan adenin, sitosin selalu dengan guanin. Begitu seterusnya. Kalau kita lihat dari struktur DNA, itu ada yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa-basa pada DNA. Ini adalah basa-basa pada DNA.
adenin, guanin, timin, sitosin. Yang menjadi perbedaan adalah kalau basa adenin dan timin itu dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Lain halnya dengan guanin dan sitosin, dia dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, di sini kita lihat perbedaan basa penyusun dari DNA dan juga RNA. Kalau DNA dia rantai ganda double helix. Kalau RNA rantainya hanya satu atau tunggal. Memiliki adenin, guanin, sitosin, bedanya di sini. Kalau untuk DNA dia memiliki timin. Timin yang selalu berpasangan dengan adenin tadi. Guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Tetapi kalau RNA itu adanya adalah urasil. Kemudian ini dari DNA ke protein. DNA katanya double helix, kemudian jadi RNA satu saja tunggal, kemudian dia menjadi protein. Nah, prosesnya dari DNA menjadi RNA menjadi protein itu bisa melalui replikasi DNA yang terduplikasi, kemudian dia mengalami transkripsi RNA sintesis sehingga dia akan lepas menjadi mRNA. Di sini ada nukleus. Nah, kemudian terjadi translasi protein sintesis. Di sini dia akan berubah menjadi protein. Ada istilah mengatakan one gen, one protein. Artinya apa? Satu gen itu akan memberikan ekspresi dari gen tersebut terhadap satu protein. Contoh di sini gen A, ekspresi gennya ya protein A. Sama halnya dengan gen B dan juga gen C. Di sini ada ikatan 2 karena DNA memang double helix ya. Gen expressionnya satu gen, satu protein. Saya contohkan di sini adalah insulin pada manusia ya, terdiri dari 30 rantai. Rantai B itu terdiri dari 30 asam amino. Rantai A terdiri dari 21 asam amino. Ada tirosin, ada sitosin, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara posisinya bagaimana di suatu basa dari dari DNA ya. Jadi kita akan mengenal istilah posisi pertama atau first position. Kemudian di atas ini adalah second position atau posisi kedua. Yang di sampingnya di sini adalah posisi ketiga. Nah, kita akan bagaimana cara mengurutkannya antara tiga posisi tersebut. Jadi kita lihat di sini ada kode. Oke ya, ini asam amino ya, serotonin, tirosin, alanin, ini adalah asam aminonya. Kita mau lihat di sini adalah posisi pertama urasil, posisi kedua urasil, posisi ketiga urasil. Ya. Posisi pertama C ya, posisi kedua dulu urasil CU, kemudian posisi ketiga yang ada di baris ini C ya. Begitu juga untuk ini adenin baris pertama, ini urasil, baris pertamanya di sini adalah urasil. Adenin ini kita coba di sini ya, adenin baris kedua C, baris di sini adalah C. Termasuk ini. Misal baris pertama di sini adalah G, baris kedua itu adalah A, baris ketiga adalah U. Nah, ini adalah cara pembacaannya. Kemudian ini asam amino tadi, contoh-contoh asam amino ya, kodenya ada pengkodeannya. Nah, ini pengkodeannya juga ala untuk alanin.
untuk leusin dan lain sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Nah, ini kodon yang memungkinkan, ya, kodon yang memungkinkan dari masing-masing asam amino tersebut. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari sini tadi, kodon yang memungkinkan. Untuk leusin memungkinkan kodonnya adalah ini kan. Oke. Sekarang kita ke pengenalan NCBI. Nah, NCBI itu apa? NCBI National Center for Biotechnology Information. Jadi fungsi dari NCBI itu adalah server yang memuat banyak database tentang informasi kesehatan dan bioteknologi, di mana database tersebut biasanya sesuai dengan penemuan-penemuan terkini, tentu saja menyangkut DNA, protein, senyawa aktif, dan juga taksonomi. Nah, nanti kita akan lihat. NCBI ini juga menyediakan software ya untuk menganalisis DNA, protein secara 3 dimensi, kemudian pencarian primer, pencarian konservasi domain, dan lain sebagainya. Kita akan mengenalkan itu. Nah, database tadi yang dicari DNA, protein, senyawa aktif. Nanti kita akan coba hari ini untuk mengerjakan atau membuat bank data ya, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, software dari NCBI ini bisa digunakan untuk menganalisa DNA, menganalisa protein. Nah, untuk analisa BLAST nanti akan kita bahas minggu depan ya. Hari ini pengenalan NCBI terlebih dahulu dan perancangan primer. Ini adalah research kategoris terkait NCBI. Nah, kemudian di sini genbank yang nanti akan kita gunakan ya. Kemudian ada istilah molekular database, literatur database biasanya dari PubMed sentral, kemudian dari buku bisa ya. Kemudian genom dan maps-nya. Nah, ini indeksnya yang ada di dalam NCBI. Nah, ini nanti kalau kita cari hasil di data bank atau genbank itu akan ada hasil seperti ini. Nanti Anda cocokkan ya. Kita lihat dulu. Itu adalah lokus, hasil lokusnya, penomorannya, tipe molekulnya DNA. Kemudian di sini harinya kapan, tanggal dilakukan modifikasi itu kapan. Nah, ini definisi dari line apa? Subfamili. Dia subfamili. Kemudian di sini genbank division. Ini ada istilahnya. Ini adalah gen info atau GI. GI itu adalah gen info ya. Keywordnya ada keyword, ada taksonomi, core data. Di sini adalah taksonomi. Kemudian di sini ada submission field. Ya, characterization of the bla bla bla, submission field. Kemudian di sini ada feature tabel, genpep record. Di sini ada genpep recordnya. Kemudian di sini nanti ada genomic DNA. Genomic DNA-nya atau asalnya dan bentuknya seperti apa. Ini kepotong ya. Oke, siapkan laptop. Silahkan nanti mengikuti atau dari video ini silahkan diikuti ya. Langkah-langkah mencari gen dari genbank NCBI. Yang pertama, kita harus mencari urutan gen yang mengkode insulin. Jadi di sini saya contohkan adalah kita mencari urutan gen dari insulin manusia. Di mana insulin itu apa? Dia adalah glikoprotein yang fungsinya bisa menurunkan kadar gula dalam darah pada penderita diabetes mellitus. Yang pertama, silahkan ketik pada pencarian Anda ya, http www.ncbi.nlm.nih.gov. Kemudian nanti akan muncul di layar Anda NCBI seperti ini. Di sini ada all database. Dari all database ini nanti Anda klik ya, cari nukleotida ya.
dari all database, nanti diklik cari nukleotida. Nanti tampilan awal adalah welcome to NCBI, ya, ada submit, download, learn, research, dan lain sebagainya. Nah, dicari nukleotida. Kemudian nukleotida Anda masukkan insulin, ya. Anda masukkan INS, insulin. Kemudian Anda klik search atau ada yang go gitu kan ya. Silahkan diklik. Dia akan muncul banyak sekali item 1 sampai 20 itu dari 73.190. Kalau untuk memudahkan silahkan diklik di sini nukleotidanya, ya. Kalau ada yang tampil diklik nukleotida. Kalau tidak ada silahkan diklik 2. Silahkan Anda pilih 2. Diklik 1 dulu dari insulin, yang di sini keywordnya adalah human insulin atau insulin pada manusia, ya. Kita pilih, ya, Homo sapiens manusia, Homo sapiens insulin varian 1 mRNA. Ya, Homo sapiens insulin varian 1 mRNA. Kita klik, boleh mana aja, boleh varian 2, boleh varian 4. Kata kuncinya adalah Homo sapiens. Kita klik, kemudian nanti akan keluar, ya, Homo sapiens insulin. Tadi yang kita klik adalah transkrip varian 1 mRNA. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Tadi lokus itu apa? Nah, di sini adalah tampilan awal kapan kita membuat data ini, ya, dalam pencarian ini. Kemudian di sini ada Homo sapiensnya, kita cari. Nah, kemudian di sini ada familinya juga tadi, ya. Silahkan dicocokkan dengan yang di depan. Setelah itu, nah ini hasilnya, ini originnya, jadi data hasilnya, asalnya, ya. Nah, setelah itu, nah datanya ada yang di bawah ini. Ini saya lingkari. Datanya ada di sini, origin, next. Ini penomoran dan ukuran gen insulin, ya. Terkait penomoran dan ukuran gen insulinnya. Next. Klik link FASTA. Jadi di atasnya tadi ada FASTA. FASTA itu apa? FASTA itu adalah salah satu ini, ya, yang digunakan di sini. Jadi sebenarnya tidak hanya FASTA saja, nanti akan kita kenal yang lainnya, ya. Di situ yang menyediakan database pencarian. Jadi dia adalah database pencarian. FASTA ini menyediakan database pencarian sekuen yang sangat cepat. Kalau yang bahasa Indonesia nanti mungkin tulisannya bukan FASTA, ya, tapi cepat gitu, ya. Itu jangan bingung. Oke. Juga di mana FASTA ini tadi sampai mana? Jadi di mana FASTA ini juga menjamin untuk menemukan kemungkinan yang terbaik pada setiap database sequence. Jadi memang pada prakteknya efek dari FASTA ini memang beroperasi dengan cepat, gitu kan, ya. Jadi salah satu alasan pemilihan FASTA ini. Kita klik FASTA di sini. Oke. Dia akan keluar. Kemudian ini ada data lebih besar, ya. Ada tanda lebih besar. Kita copy paste di bawah, di belakang tanda lebih besar. Kita copy, kita blok. Nah, ini, ya. Di copy, kemudian, ya, ini kita hasilnya. Ini tadi kalau mencari dua hasil nukleotida. Jadi dari di sini adalah manusia, di sini dari strain yang lain. Nah, oke, ini, ya. Jadi kalau sudah di copy, tadi ubah sekuen yang didapat menjadi format FASTA dengan cara klik link FASTA. Tadi sudah send to, kalau sudah send to file format FASTA, kemudian create file 7,
diperoleh sekuen gen dalam Notepad, kemudian di save. Ya, ini cara untuk menyimpan data. Kalau bingung bisa juga Anda copy, kemudian Anda masuk ke Notepad, Anda paste. Nah, ini kesimpan di NCBI-nya ya. Jadi di data Anda, Anda simpan sendiri hasil pencariannya. Oke. Kemudian ini tugasnya. Tugasnya adalah buatlah langkah-langkah yang sama seperti insulin pada manusia, tapi di sini gennya yang dicari berbeda dari gen bank data juga ya. Adrenalin human untuk nomor urut absen 1, 10, 19, 28. Serotonin untuk nomor absen sekian, hormon gastrin sekian, dan selanjutnya. Nah, ini nanti dibuat PowerPoint sama seperti yang Ibu jelaskan. Dibuka dulu NCBI-nya dengan memasukkan apa, di screenshot, kemudian ditempel di PowerPoint. Langkah kedua bagaimana, langkah ketiga bagaimana, langkah keempat bagaimana, sampai mendapatkan data terakhir ya, urutan gen dalam bentuk FASTA. Di copy, paste untuk nanti minggu depan dikumpulkan dalam bentuk laporan resmi. Jadi, hari ini silahkan teman-teman membuat individu berdasarkan pembagiannya yang ada di sini. Kalau sudah, nanti dikumpulkan hari ini juga ya PowerPoint-nya, dan dibuat laporan resmi untuk minggu depan. Satu kelompok ada 4 mahasiswa. Kemarin dari 4 mahasiswa untuk hari ini mendapatkan apa? Digabung saja untuk dijadikan laporan resminya. Begitu ya. Saya rasa jelas. Jadi silakan video ini dipelajari, kemudian PowerPoint yang saya share juga dipelajari dan dikerjakan tugas individunya secara baik. Dikumpulkan hari ini juga pada saat jam mata kuliah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Untuk pertemuan minggu depan aplikasi Blast belum ya. Jadi sampai pengenalan NCBI dulu untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.